Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Transformasi Kelas Kementerian Agama RI LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Gupran SPDI. Saya guru Quran Hadis di MINW Ayedewa, Desa Ayedewa, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama RI batch 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 2471250989, nomor UKG 2025203666. Pada hari ini, Kamis, tanggal 8 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan pembelajaran Project Based Learning atau PBL pada materi Hukum Bacaan Non-Sukun atau Tanwin, mata pelajaran Quran Hadis. Terima kasih, mohon arahan dan bimbingannya dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah. Otak cerdas, badan sehat, tetap semangat, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum kita mulai, saya periksa terapian dulu. Pakaian, kalau ada sampah, silakan dibersihkan sebelum kita mulai belajar. Oke, nah. Sebelum kita mulai belajar, mari kita sama-sama berdoa dan meminta salah satu siswa untuk atau kelas maju ke depan untuk memimpin doa. Sebelum kita belajar, mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Warzuqni fahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kalian semua dipermudahkan di dalam belajar dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam memahami belajar. Sebelum kita lanjut, semua hadir hari ini? Semua hadir. Oke. Alhamdulillah, hari ini tidak ada yang berhalangan, tidak ada yang sakit, semuanya bisa hadir dalam mengikuti pelajaran hari ini. Sebelum kita lanjut ke materi, kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Silakan berdiri semua. Patriot proklamasi, sedia berkorban.
lagu tersebut adalah bagaimana kita menghormati, bagaimana kita sebagai penerus bangsa harus kita cinta kepada negara kita, yaitu negara Indonesia yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan kita. Maka kita harus rawat. Cara kita merawatnya dengan kita rajin belajar. Kalau dulu pahlawan kita itu memperjuangkan negara kita ini dengan jiwa dan raganya, hatta nyawa pun harus beliau sanggup layangkan. Tapi untuk saat sekarang ini, cara kita mencintai, cara kita menegakkan, melanjutkan perjuangan pahlawan kita tentunya dengan kita rajin belajar. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, pada materi yang telah lewat kita sudah belajar, yaitu surah Al-Qari'ah. Tentunya surah Al-Qari'ah itu menjelaskan tentang hari kiamat, menggambarkan akan terjadinya hari kiamat. Nah, untuk kesempatan kali ini materi kita yaitu hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Tujuan kita belajar hukum bacaan nun sukun atau tanwin adalah yang pertama, bagaimana kita sebagai peserta didik bisa membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid. Ya, kita bisa membacanya dengan fasih, kita bisa membacanya dengan baik. Nah, itu tujuan kita belajar hukum nun sukun atau tanwin dalam kesempatan ini. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, ada sedikit video tentang penjelasan, yaitu hukum nun sukun atau tanwin. Nah, silakan dicermati. Dari video tadi kita bisa memahami, yaitu hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Nah, ketika kita membaca Al-Quran, bagaimana perasaan kalian ketika membaca Al-Quran? Senang atau tidak? Senang. Pernahkah kalian mendengarkan idgham bil gunnah, idgham bil gunnah dan iqlab? Senang. Nah, yang terakhir, apakah kalian sudah menerapkan ilmu tajwid dalam membaca Al-Quran? Kalian sudah menerapkan hukum tajwid dalam membaca Al-Quran? Pernah? Selanjutnya kita lanjut ke materi, yaitu hukum nun sukun atau tanwin. Dari video tadi kalian bisa memahami bagaimana pembelajaran kita, yaitu hukum nun sukun atau tanwin. Mari kita lanjut ke materi kita, yaitu hukum nun sukun atau tanwin. Nah, sebelum saya lanjut, mungkin ada yang sudah membaca atau ada yang sudah membuka buku materi tentang hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Ada yang sudah membaca? Ada yang sudah membaca? Ada yang tahu apa itu idgham bil gunnah? Oke. Nah, idgham bil gunnah, pengertian idgham bil gunnah dan iqlab, ya. Idgham, apa idgham? Memasukkan, memadukan atau meleburkan. Nah, sedangkan menurut istilah ilmu tajwid, idgham adalah memasukkan huruf mati ke dalam huruf hidup berikutnya, seakan terdapat tanda
biguna, ada namanya idgham bila gunna. Idgham biguna. Nah, cara membacanya idgham biguna, yaitu suara non sukun atau tanwin dilembutkan. Nah, seolah-olah di sana ada tasydid. Sehingga huruf idgham itu ada 4. Yang pertama ya, mim, nun, waw. Ada 4. Sehingga 4 huruf itu apabila bertemu dengan nun mati atau tanwin, maka dibaca harus dimasukkan. Contoh kasratain, ya, kasratain bertemu dengan min. Misalnya ka'asfin ma'kul. Coba ka'asfin Ma'kul. ka'asfin Ma'kul. ma'kul. Nah, itu tentang idgham biguna. Yang kedua, idgham bila guna. Idgham bila guna. Tadi kalau idgham biguna dimasukkan dan didengungkan. Yang kedua, idgham bila guna, yaitu memasukkan atau melebur tanpa dengung. Hurufnya ada berapa? Ada berapa? Ada dua, yaitu ro dan lam. Ya, ingat, huruf idgham bila guna itu ada dua, yaitu ro dan lam. Misalnya kasratain bertemu dengan ro, nun mati bertemu dengan ro, ya. Mir rabbihim. Nah, mir rabbihim. Nah, tidak boleh didengungkan. Sehingga kita masukkan tanpa kita dengungkan. Itu idgham bila guna. Hurufnya ada dua, yaitu ro dan lam. Yang terakhir adalah iqlab. Apa itu iqlab? Membalik sesuatu, ya. Membalik atau menukar bunyi huruf non sukun atau tanwin menjadi huruf mim mati disertai dengan huruf. Contoh bacaan iqlab. Ya, mim ba'dihim. Coba. Mim ba'dihim. Mim ba'dihim. Mim ba'dihim. Wa anta illum bihadza. Wa anta illum bihadza. Oke. Nah, dari materi kita yang tadi sudah bisa dipahami? Kita akan lanjutkan ke diskusi, ya. Nah, nanti kalian akan menjawab atau mendiskusikan tentang apa yang kamu ketahui tentang bacaan nun sukun dan tanwin. Nah, mengapa kita perlu mempelajari tajwid saat membaca Al-Quran? Dan selanjutnya kalian akan mengamati contoh yang ada di lembar kerja siswa, yaitu contoh bacaan idgham biguna, idgham bila guna dan iqlab. Kalian akan menentukan hukum bacaan yang ada pada contoh tersebut. Nanti kelompok 3, ya, sudah ada di sini terbagi menjadi 3 kelompok. Nah, setelah kalian berdiskusi, maka kalian akan presentasi di depan 3 kelompok tersebut. Nah, kalian akan mengelompokkan, ya. Di sini kalian akan mengelompokkan mana yang termasuk huruf idgham biguna, mana yang termasuk
huruf idgham bila gunnah dan mana yang termasuk huruf iqlab. Huruf iqlab itu hanya satu, yaitu huruf ba. Nanti di tempat dulunya diperbaiki di belakang ya, diskusi. Nah, terus yang di depan ini balik sini. Nah, menyesuaikan mana satu. Kalian kalau akan mendiskusikan ini salah satu contoh. Contoh di sini kalian akan menentukan apakah yang termasuk idgham guna atau termasuk idgham bila guna. Nah, di sini apa alasannya? Apa yang bertemu di sini? Nun mati kah? Apa yang bertemu? Nun mati bertemu dengan ya. Alasan yang bertemu di sini. Ya? Oke, silakan dikerjakan. Kemudian di sini mana yang termasuk idgham bila guna? Hurufnya tulis di sini ya. Nah, idgham bila guna ada, tinggal kalian pilih di atas. Iqlab. Iqlab ya. Ya, pakai foto. Kan? Nah, di sini kalian akan menentukan contoh apakah ini idgham bil guna, idgham bila guna. Kalian boleh di sini misalnya idgham bil guna. Alasannya apa? Apa yang bertemu di sini? Hah? Kalau idgham bil guna apa yang bertemu? Nun bertemu dengan ya. Selanjutnya di sini apa yang bertemu? Nun bertemu dengan idgham bila guna. Terus dibacakan berarti doma bertemu dengan alasannya di sini. Kemudian di bawah kalian mengelompokkan huruf idgham bil guna. Tinggal ditulis di sini huruf idgham bil guna. Ya, tinggal dipilih di sini mana yang termasuk huruf idgham dan mana yang termasuk ya. Ayo. Mana yang termasuk huruf idgham bila guna dan mana yang termasuk huruf iqlab. Tinggal dipilih di sini di atas ya. Oke. Setelah itu nanti presentasi ke depan. Diskusikan, tanya temannya. Ya. Nah, dari sini ada contoh idgham bil guna, idgham bila guna dan iqlab. Dari sini kalian akan menentukan nomor satu misalnya contoh apa? Idgham bil guna atau idgham bila guna. Nah, tinggal ditentukan. Kemudian alasannya apa yang bertemu? Nun mati bertemu dengan misalnya ya. Berarti itu termasuk idgham bil guna. Alasannya tulis dhamma bertemu nun mati bertemu dengan ya. Ada yang berapa? Hasil diskusinya dari kelompok satu. Ayo maju.
1. Tidak ada? Oke. Oke, terima kasih. Salam. Dari presentasi dari kelompok 2, mungkin ada yang mau bertanya? Tidak ada. Kelompok 3? Tidak ada. Oke, terima kasih. Oke, dari kelompok 3 mungkin ada yang bertanya? Tidak ada. Dari yang kelompok 3? Tidak ada. Nah, dari hasil diskusi tadi, maka dapat kita simpulkan, yaitu idgham di gunnah ada berapa hurufnya? 4. Yang pertama? Yang kedua, idgham bila gunnah berapa hurufnya? 2. Terus yang terakhir idgham. 1 hurufnya hanya 1, yaitu bisa dipahami? Bisa. Nah, itu untuk materi kita tentang bacaan hukum nun sukun atau tanwin. Nah, untuk penutup yang terakhir yaitu tugas, ya, tugas atau PR nanti dikerjakan di rumah. Silakan. Silakan dicari di dalam surah Al-Humazah, yaitu contoh idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, dan iqra yang terdapat di dalam surah Al-Humazah. Oke, sebelum kita tutup, ada yang belum bisa dipahami? Ada yang belum bisa dipahami? Tidak.